evakuasi yang dikeluarkan otoritas Tiongkok. Rektorat UNESA juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing guna memulangkan siswanya. Terkait dengan rencana adik-adik mahasiswa ini berhasil kembali akhirnya ke Indonesia sedang diformulakan. Oke. Sharing kali ini bukan video utuh dari awal ya, tapi hanya kronologis pencarian kerusakan saja. Karena pencariannya agak lama juga ini tadi, agak susah. Jadi TV Cina jenis Toshiba ya. Ini menggunakan IC tunggal ya. IC tunggal 8873. Ya. Menggunakan IC 8873. Dengan kerusakan dia tidak mau start. Jadi hanya standby saja lampunya. Dan kejadian ini tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba kata yang punya begitu disetel, masih posisi disetel, kemudian tiba-tiba standby mati. Dan hanya lampu indikator yang menyala. Dan tadi saya cek tegangan itu turun ya, yang seharusnya 115 dia turun menjadi sekitar 70 volt, yang jelas turun jauh sekali. Dan dia tidak mau start karena semua tegangan menurun. Kemudian ada sedikit perbedaan di mesin ini ya, ada sedikit beda, yaitu ternyata rangkaian power supply di sini dia mengenal standby. Jadi posisi standby tegangan itu mengecil. Posisi standby tegangan mengecil yaitu sekitar 70 volt, dan otomatis tegangan yang lain juga ikut mengecil semua, termasuk yang ke vertikal ataupun ke yang lain. Yang jelas semuanya mengecil. Jadi setelah di-on kan baru tegangan penuh. Mirip dengan TV-TV bermerek yang lain ya. Padahal ini TV Cina. Karena kebiasaannya TV Cina itu mau posisi standby atau posisi on, dia tetap tegangan normal 115. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini sedikit berbeda ya. Jadi posisi standby dia mengecil, dan setelah saya amati ternyata ada di rangkaian ini rahasianya. Ya, ada di rangkaian feedback ini. Ya. Ada di rangkaian feedback yang biasanya kalau TV Cina yang lain itu kaki dari tripod ini ya, tripod ini yang dua ini biasa sama seperti TV yang lainnya, yang dua tripod ini menyatu kemudian terhubung ke basis dari transistor C1815 ya untuk keperluan feedback ini. Dan biasanya kaki dari tripod yang satunya ini langsung ada resistor ke ground ya, hanya seperti itu. Dan rupanya ini agak berbeda. Jadi ini langsung menuju ke dioda ya, ada dioda. Kemudian dia langsung menuju ke kolektor dari transistor, ada satu lagi transistor. Nah, transistor inilah yang berfungsi untuk on off kan ya. Jadi posisi on ya, posisi on, basis ini akan terpengaruh oleh IC program ya. IC program, kemudian kolektor dan emitor ini akan terhubung. Kolektor dan emitor akan terhubung, dan jika kolektor dan emitor terhubung maka tegangan langsung meninggi. Kemudian jika posisi off ya, posisi off ini mendapat tegangan ya basisnya, maka emitor dan kolektor langsung terpisah, tidak terhubung lagi.
sehingga tegangan jadi kecil, jadi 70 volt. Seperti itu. Jadi sedikit berbeda sistem power supply dari TV Cina yang satu ini. Ada mengenal on off. Kemudian kerusakan utama TV ini yaitu tidak mau start. Ya, tidak mau start. Jadi tadinya saya berpikir bahwa kerusakan ada di power supply karena tegangan itu rendah ya. Saya pikir seperti itu sampai ini IC optocoupler saya ganti dan juga resistor, maksud saya transistor PNP saya ganti, NPN saya ganti. Ternyata tegangan masih tetap kecil, yaitu 70 volt. Dan kemudian setelah saya amati, barulah ketahuan ini, ada sistem transistor ini. Ya. Jadi untuk memaksa supaya power supply ini berada pada posisi on atau tegangan supaya normal, maka kolektor dan emitor itu saya hubung singkat. Saya hubung singkat sehingga tegangan langsung normal. Ya, langsung normal 110 volt, tapi keadaannya tetap TV tidak mau start. Setelah ditelusuri lagi ternyata tegangan 8 voltnya itu hilang ya, tidak ada tegangan 8 voltnya, yaitu di pin nomor 17 ya. Ini tadi pin 17 dari IC utama, yaitu pin untuk horizontal ya, untuk horizontal. Dan setelah maksud saya tegangan hilang, kemudian saya cari dan ternyata berasal dari ini ya, transistor ini. Transistor V517 ini ya. Ini emitornya ke kaki IC nomor 17, yaitu untuk horizontal, sehingga dia tidak mau start. Rupanya dari situ penyebab TV ini horizontalnya tidak bekerja. Dan setelah ditelusuri lagi ternyata asalnya itu emitor ini tidak ada tegangan, itu disebabkan oleh basisnya hilang juga tegangan. Basis hilang tegangan. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata hilangnya tegangan itu diakibatkan oleh ini ya, ada jumper ini. Jumper ini menuju ke transistor V701. Ya. Setelah jumper ini dicabut, maka tegangan di emitor ini langsung normal. Dan rangkaian horizontal pun langsung bekerja, kemudian flyback bekerja, namun gambarnya polos ya. Gambarnya polos, itu menandakan bahwa memang IC tunggal ini belum bekerja. Jadi yang saya lakukan tadi hanyalah memaksa supaya tegangan ini normal 115 volt. Kemudian saya memaksa agar transistor horizontal atau rangkaian horizontal bekerja. Dan juga flyback nyembur ya. Dengan cara saya cabut jumper ini. Sebentar, jumper di W611 ini ya. Begitu jumper ini dicabut, maka tegangan di transistor V617 langsung keluar, kemudian horizontal bekerja dan flyback nyembur. Dan terlihat gambar polos. Nah, di situ kita jadi bingung juga. Walaupun ternyata bagian horizontal sudah bekerja, ternyata masih polos, dan itu membuktikan bahwa IC ini memang belum on ya. Tadi saya cari-cari terus sampai IC ini saya cuci, kemudian saya pasang lagi ya, karena kebetulan tidak ada gantinya ya. Saya pasang lagi, tetap tidak hidup.
Dan biasanya IC-IC seperti ini bisa diakibatkan, maksud saya dia tidak mau start, bisa diakibatkan oleh kristal, komponen kristal di sini. Dan ternyata kristal ini saya cabut, saya ganti dengan kristal dari mesin yang lain juga sama saja, tidak mau start, tidak mau hidup. Kemudian secara tidak sengaja saya tadi mencopot kapasitor ini ya. Saya tes kapasitor ini, saya not connection kan 3 buah kapasitor, dan ternyata salah satu dari kapasitor tersebut mengalami short, yaitu ini kapasitor dengan nilai 103 ya, 103. Dan sebentar, di PCB dia tertulis C705 ya. Di PCB tertulis C705. Ya, ini ya. Ini saya not connection kan, kemudian saya tes, ternyata benar-benar short. Letaknya di sini. Bentar. Ya. 3 buah kapasitor inilah yang saya tes tadi. Ternyata ini short. Dan kapasitor ini terhubung ke kaki IC nomor 5 ya, ke kaki IC nomor 5 ya. Dan kemudian setelah saya ganti kapasitornya, TV langsung normal ya, langsung normal. Sehingga kemudian saya aslikan lagi semua yang saya not connection tadi, yang saya not connection kan, yaitu di jumper ini, kemudian yang di transistor ini juga, ini saya aslikan yang tadinya saya hubung singkatkan, saya lepas lagi solderan. Dan ternyata setelah disetel normal, benar-benar normal. Ya. Dan penyebabnya hanya kapasitor ini, kapasitor 103 ya, yang letaknya di kaki nomor 5 dari IC utama ini. Ya. Sangat sulit sekali ya mencari kerusakan yang disebabkan oleh kapasitor seperti ini. Dan ini tadi bisa dikatakan tidak sengaja ya, asal-asalan saya tadi mencari, dan akhirnya berhasil. Oke, jadi proses pencarian tidak saya videokan, hanya kronologisnya yang saya ceritakan untuk pengalaman kita, juga untuk saya juga ya, siapa tahu nanti mengalami kasus sama seperti ini.